yang disebut oleh Al-Lakhmi yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Itu Abdul Wahab bin Rustum Al-Khariji, ini benar. Kalau ini yang dimaksud dengan Al-Wahhabi, mengikut Abdul Wahab bin Rustum, ini benar, karena ini aliran khariji, yaitu khawarij yang mengafirkan orang yang tak sepaham dengannya. Dan alhamdulillah ini sudah pupus, walaupun pemahamannya masih ada yang memakai, tapi alirannya sudah selesai. Tapi kalau seandainya yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, alhamdulillah kitabnya ada yang mengatakan bahwa yang dimusuhi Wahabi seperti ini karena tidak ahli sunnah. Saya yakin dia tidak memahami atau mungkin tak pernah membaca kecuali dengan benci. Silakan baca kitabnya ya. Ada dulu seorang syekh dari India, dia guru hadis besar, guru hadis besar. Lalu setiap memulai kajian selalu dimulai dengan caci maki terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena dianggap telah membenci dan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Di antara muridnya ada yang cerdas, dia ngajar Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Dia pergi haji dan bertemu dengan orang-orang. Kalau ke haji kemana? Ya ke negeri Wahabi ya, negeri Wahabi yang banyak zombie di sana. Nah, ini kalau bukan karena buta hati, pasti akan mengakui bagaimana amannya negeri itu. Dalam Badan Kriminologi Dunia pernah membuat penelitian di tahun 80-an bahwasanya jumlah kriminalitas yang terjadi di Arab Saudi selama 13 tahun sama dengan 1 menit di kota Chicago. Di mana Chicago? Mesir. Amerika. Tinggi pada sampai Amerika tuh ya. Saya ulang lagi, 1 menit di Amerika jumlah kesehatannya, jumlah kejahatannya, kriminal. Tahu kriminal? Tahu? Pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, jambret dan seterusnya. 1 menit di kota Chicago sebanding dengan 13 tahun se-Arab Saudi. Mana yang banyak 1 menit daripada 13 tahun? 13 tahun berapa menit? Jadi kalau ada yang menyatakan antum membenci Wahabi, yang dimaksud ini berarti antum membenci agama Islam sesungguhnya. Maka saya harap bertaubatlah segera. Ya. Lalu murid tadi pergi haji dan dia bertemu dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi dan tanyakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, orang sana kan bicara saja tidak cukup. Ini bukti kitabnya, Kitabut Tauhid, Kitabut At-Tauhid. Jelas? Lalu oleh murid ini karena dia cerdas, buku ini dibawanya sebagai oleh-oleh untuk gurunya yang selalu mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di India. Kalau diserahkan dengan kulitnya, tentu tertulis di situ Ta'lifu Muhammad bin Abdul Wahhab, ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang yang benci ceramah Dasman, ada pengumuman tahdirilah tabligh akbar. Nah, misalnya kan ini Wahabinya pasti tidak mau hadir, ya tak? Pasti ngintip melalui media. Ngintip dia melalui media itu. Apa kesalahan yang bisa diambil dari ceramahnya ini? Dan tak ada untungnya. Seperti kata Imam Al-Auza'i, "Ma zada ilmal alim illa su'alul awam." Tidak bertambah ilmu seseorang alim kecuali dengan pertanyaan orang
awam, dan sebagian yang berilmu pun dalam berbagai masalah masih awam. Maka kita beritahukan, karena dia mengambil dari aliran-aliran sehingga informasi tidak bersih. Kan itu, antum nak tahu seseorang tentang Dasman, dengarkan ceramahnya dalam hati yang bersih, jangan dalam keadaan membenci. Karena yang benci madu seperti racun, gula pun pedas, madu pahit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, baca kitabnya, dengarkan kajiannya, ceramahnya dan seterusnya. Tapi hati-hati dengan subuhatnya. Kalau ada subuhat, hati-hati juga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu dibukanya halaman depan yang ada tulisan penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Lepas haji dia pulang, dia penuntut ilmu, tentu yang pertama setelah orang tua dicari adalah gurunya tadi, majelis ilmu. Balik ke majelis syekh, karena di India mau banyak guru-guru hadis. Hadir, selesai kajian, dia datang ke syekh. Syekh, saya alhamdulillah baru selesai dari tanah suci, ini bawa oleh-oleh istimewa buat syekh. Ya, di samping yang lain, minyak wangi, kurma dan buah zam-zam sebagainya. Ini yang paling istimewa syekh, buku ini. Cuman karena dalam perjalanan panjang kulitnya terlepas. Kulitnya lepas. Dia tidak bilang tahu saya melepas, tidak. Ya, saya ingin syekh memberikan penilaian terhadap kitab ini. Nah, sekarang dia menilai dengan jujur apa tidak? Dia menilai dengan jujur apa tidak? Jujur, tidak ada tendensius, murni ilmu, karena penulisnya tidak tahu. Tolong saya baca, saya kan tidak tahu, saya kan lebih berilmu tentang masalah ini. Padahal dia sudah baca berulang-ulang. Dan besok saya ingin mendengar apresiasi syekh atau tahzir syekh terhadap kitab ini. Kalau bagus, tolong direkomendasikan. Kalau tidak, tolong ditahzir. Jelas? Jangan dibaca, kan itu. Alhamdulillah, besok syekh seperti biasa memulai dengan kajian dengan mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Murid tentu tersenyum, senyum-senyum simpul sendiri dia. Selesai dia memulai mukaddimah ini, lalu dia sampaikan sebelum kajian, ada informasi penting yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah sebulan baru selesai naik haji dan beri hadiah sebuah kitab. Ini kitabnya. Tapi sayang tak disebutkan penulisnya. Kitabut Tauhid. Nah, siapa yang ingin belajar tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Kira-kira murid apa dia? Senyum penuh arti dia. Rasain. Ayo ras. Siapa yang ingin belajar tauhid seperti yang diajarkan oleh imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Karena saya menemukan napas yang ada dalam kitab ini sama dengan napas Imam Al-Bukhari dalam Kitabut Tauhid. Alhamdulillah, beliau menyandingkan Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ahlussunnah apa tidak? Ahlussunnah apa tidak? Ahlussunnah apa tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau yang mengatakan Ahlussunnah tak membenci kecuali Wahabi, berarti dipertanyakan Ahlussunnahnya ini. Sunnah yang mana? Jangan-jangan sunnah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah selesai kajian, Syekh didatangi oleh murid tadi. Syekh, saya nak nanya, apakah saya tidak salah dengar tadi? Maksud kamu? Syekh kan bilang tadi, kalau nak belajar tauhid seperti yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Ya betul.
Syekh, saya nak tanya betul-betul, Syekh sudah baca apa belum? Ya ibn akhi, ingat, saya tamatkan 3 kali kitab ini sebelum saya bicara. Awak dah baca judul, baca tak daftar isi, selesai kan? Dia tamatkan kitab itu 3 kali dalam malam itu. Saya seolah mendapat hadiah yang lebih berharga dari hadiah yang lain. Terus boleh nggak saya sebutkan siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Inilah orang yang selalu kita laknat sebelumnya. Maka Syekh langsung menangis terisak-isak karena telah menzalimi seorang da'i muslih mujaddid, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menghidupkan kembali sunnah Nabi seperti yang dipahami oleh as-salafus salih.